Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai penyebutan nama Tuhan yang benar. Ada sebagian umat Kristen yang mempertanyakan atau bahkan mereka menyalahkan LAI, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia, yang telah menerjemahkan nama Tuhan. Karena menurut mereka nama Tuhan itu tidak boleh diterjemahkan. Jadi harus memakai bahasa atau nama aslinya. Bahkan mereka juga memakai ayat yang mengatakan bahwa jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan sebagai landasannya. Karena kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, maka menurut mereka kita juga harus menyebut nama Tuhan dalam bahasa Ibrani, yaitu Yahweh atau Yehuwa. Ya, apakah pendapat mereka itu benar? Ya, menurut Alkitab kita janganlah terus mempersoalkan hal-hal yang kecil yang justru menghilangkan esensi daripada Alkitab itu sendiri. Ya, tujuan dengan adanya Alkitab adalah untuk penyelamatan manusia, bukan untuk memperbincangkan atau mempermasalahkan istilah, keturunan, dan sebagainya. Dan hal ini dapat kita lihat di Titus 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Memang kita sebagai jemaat Tuhan seharusnya kita terus mengikuti firman ini. Namun yang menjadi masalah adalah jika kita diam, maka kelompok kecil ini terus memprovokasi jemaat dari sinode yang lain, sehingga akhirnya mereka imannya terganggu. Ya, minta maaf saja, memang banyak jemaat Tuhan yang kelihatannya imannya baik, kuat, tetapi karena pengetahuan Alkitabnya itu tidak terlalu dalam, ya, maka ketika mereka diserang dengan ayat-ayat Alkitab, maka mereka menjadi goyah. Ya, dan ini tidak boleh kita biarkan terus-menerus, karena kalau misalnya kita biarkan terus-menerus, maka nanti makin banyak domba-domba yang disesatkan. Ya, jadi memang ini dilema. Di satu pihak kita harus menuruti firman Tuhan, di pihak lain ada masalah mengenai domba yang tidak kalah pentingnya juga, karena pemberitaan Injil itu adalah untuk menyelamatkan domba-domba. Ya, yang tidak boleh adalah justru mereka yang melakukannya. Kalau mereka mengaku Kristen, seharusnya mereka tidak boleh memakai ayat untuk menyerang domba-domba atau jemaat yang lainnya. Ya. Jadi sekarang kita akan melihat apakah benar nama Tuhan itu harus disebut dengan Yahweh atau Yehuwa. Ya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita harus melihat kebudayaan atau aturan hukum tentang pembacaan Torah dari orang Yahudi sendiri. Ya, Torah artinya adalah hukum Taurat, 5 Injil itu, 5 kitab itu, ya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan tata bahasa Ibrani. Apakah benar mereka sudah memakai Yehuwa atau Yahweh itu? Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang tadi kita katakan yaitu kita harus melihat kebudayaan atau tata cara atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pembacaan Torah oleh orang Yahudi. Ya. Seringkali untuk mendapatkan penafsiran yang tepat, kita harus melihat adat istiadat, budaya, tata bahasa, atau aturan-aturan yang lain ketika kita membaca Alkitab. Ya, kita tidak boleh mengenyampingkan hal-hal tersebut yang justru akan menguatkan penafsiran kita. Tetapi ingin saya ingatkan, ya, budaya, adat istiadat dan sebagainya itu
jelas bisa ditafsirkan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena saya dengar ada beberapa pengkhotbah yang juga secara sadar atau tidak sadar, mereka mengatakan bahwa ini kebudayaan waktu zaman dahulu begini, sedangkan ayat Alkitabnya berkata lain, sehingga si pengkhotbah berani menafsirkan ayat tersebut dengan menabrak firman Tuhan. Ya, ini banyak, nanti akan kita bahas tersendiri, ya. Jadi menurut hukum orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sebutan YHWH, ya. Terpaksa saya ucapkan karena ini adalah pembelajaran, ya. Orang Yahudi tidak pernah boleh menyebut YHWH, yaitu asal kata daripada Yahweh atau Yehuwa. Untuk lebih jelasnya, inilah gambar daripada keempat huruf tadi. Jadi untuk pembacaan bahasa Ibrani biasanya itu dari kanan ke kiri, ya, seperti dalam bahasa Arab, ya. Dan yang seperti koma itu dibaca yud atau yod, huruf Y dari orang Yahudi, ya, sehingga tadi disebut YHWH. Jadi 4 kata itu adalah katanya kalau di dalam abjad bahasa Latin YHWH, ya. Dan yod atau yang seperti koma yang di paling kanan itu disebut huruf yang terkecil dari alfabet bahasa Ibrani. Ini penting karena nanti akan kita bahas. Jadi mohon jemaat Tuhan yang terkasih ingat bahwa yang seperti koma itu disebut dengan yod atau huruf Y, ya. Keempat huruf ini benar-benar dianggap sangat suci, sehingga ada setiap kata YHWH atau dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan Yod-He, Vav-He, itu di dalam Torah atau di dalam tanah mereka langsung membacanya atau menggantinya atau melafalkannya dengan kata yang lain, yaitu kata Adonai. Mengapa bisa demikian? Karena menurut mereka keempat kata YHWH tadi itu atau yang dikenal dengan nama tetragrammaton itu terlalu suci untuk diucapkan oleh manusia. Mereka merasa tidak pantas, ya, atau bahkan mungkin tidak ada manusia yang suci atau kudus yang boleh mengucapkan nama Yod-He-Vav-He tadi, ya. Sejak zaman Musa, yaitu khususnya di kitab Keluaran, kita tahu bahwa bangsa Israel sudah melihat betapa berkuasanya Tuhan. Mulai dari 10 tulah, membelah laut Teberau, penyertaan tiang awan dan tiang api, penyediaan air di Mara, pemberian makan mana dan burung puyuh, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak kuasa Allah yang telah dinyatakan. Itulah yang membuat orang Yahudi itu gentar, takut dan gentar akan Allah, ya. Apalagi kalau kita baca di Alkitab, banyak sekali bangsa-bangsa Israel yang dimusnahkan oleh Allah, termasuk ketika mereka yang sering sekali tegar tengkuk memprotes terus kepada Allah, sehingga sebagian besar dari atau orang-orang dewasa yang keluar dari Mesir itu mati sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, kecuali 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Ya, nah inilah yang menyebabkan mereka atau orang Yahudi yang asli itu tidak berani melafalkan keempat huruf tadi. Lalu sekarang tiba-tiba entah orang dari mana, entah berantah datang tiba-tiba dengan gagahnya menyatakan bahwa oh itu Allah saya, ya kan? Saya harus menyebutnya Yahweh atau Yehuwa. Padahal kita tahu yang dimaksud dengan Allah Tuhan itu adalah Allah Tuhan Israel. Ya, kalau kita bisa dan mengerti membaca dalam perjanjian lama, Allah itu tidak untuk bangsa lainnya, hanya bangsa yang terpilih, yaitu bangsa Israel. Ya kan? Baru nanti setelah kedatangan Yesus di dunia ini, Yesus menjadi pengantara sehingga kita boleh mengenal atau bahkan memanggil Allah yang di surga itu dengan sebutan ya Aba, ya Bapa.
Jadi kalau sekarang aneh kalau ada sebagian orang Kristen yang tidak mengakui Yesus, tetapi tiba-tiba bisa langsung mengatakan bahwa Allah Bapa itulah Allah saya. Ya, jelas ini tidak mungkin, ada pengajaran yang sesat. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, sangat jelas ini ayatnya. Jadi aneh kalau sekali lagi saya katakan ada orang yang tidak mengakui Yesus lalu tiba-tiba menganggap Allah Bapa itu sebagai Bapaknya, bahkan berani menyebutkannya dengan kata Yahweh atau Yehuwa. Ya. Jadi kalau kita lihat dari asal mulanya saja penyebutan ini sudah tidak benar, ya kan? Apalagi pengajarannya. Ya, mengapa mereka berani mengatakan ini? Karena dulu ketika mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu ketika mereka masuk ke Indonesia, memang jarang sekali orang yang bisa menguasai bahasa Ibrani. Tetapi sekarang banyak, ya. Di YouTube juga sudah banyak orang-orang yang mengajarkan bahasa Ibrani sehingga kedok mereka menjadi terbuka bahwa mereka lah sebenarnya yang tidak mengerti mengenai bahasa Ibrani. Mereka hanya mencomot, lalu mengkotak-katik, lalu dijadikan suatu lambang atau pengajaran. Ya, sekali lagi saya katakan berulang-ulang bahwa bangsa Yahudi itu yang merupakan bangsa pilihan Allah saja tidak berani menyebutkan keempat huruf suci tersebut. Ya, ini harus kita pegang. Karena kenapa? Kalau kita sebut, nanti akan menjadi bahan tertawaan bagi orang Yahudi atau bahkan mereka menjadi marah karena mereka merasa orang-orang yang menyebut Tuhan Allahnya dengan Yahweh atau Yehuwa itu telah menghina Tuhan Allahnya. Ya, dan ini yang tidak pernah difikirkan oleh orang-orang yang berani menyebut Yahweh atau Yehuwa tadi. Ya, ini yang kita, jadi untuk itu kita sebagai jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus menghindari penyebutan kata-kata ini. Ya. Sekarang mari kita lihat video di mana kalau orang Yahudi berdoa atau mengundang berdoa atau dalam bahasa sehari-hari atau bahasa Islam yang kita kenal dengan azan daripada orang Yahudi. Ya, jadi jauh sebelum saudara kita yang beragama Islam itu melakukan azan, orang Yahudi sudah melakukannya sejak zaman perjanjian lama. Ya, mari kita dengarkan, kita simak dan kita lihat tanda-tanda yang saya beri tanda, di mana ada kata 4 kata tadi yaitu Yod He Vav He itu diubah menjadi Adonai. Ya, demikianlah video tadi. Jadi benar ya, jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa ketika orang Yahudi melihat ada 4 huruf suci yaitu Yod He Vav He tadi, langsung mereka menggantinya dengan kata Adonai. Sekarang kita lihat lagi untuk memperkuat pendapat saya, bagaimana cara orang Yahudi ketika membaca firman Tuhan. Ya, mari kita dengarkan. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים.
Ya, demikian juga video tadi sudah menjelaskan, sudah saya beri tanda bahwa ketika mereka membaca ada kata Jehovah, itu langsung juga diterjemahkan atau dibaca dengan Adonai. Ya, karena Jehovah itu singkatan daripada Yod-Heh-Vav-Heh tadi, sama sucinya. Ya, jadi Yod-Heh-Vav-Heh tadi boleh ditulis tetapi tidak boleh diucapkan. Ya, itulah hukum tata krama dalam penyebutan Tuhan. Jadi mereka yang tidak mengenal tata krama ini dengan menabrak hukum orang Yahudi, jelas ini salah. Ya kan? Bahkan mungkin orang Yahudi bisa menyatakan inilah suatu kebodohan, ya. Oke. Jadi mengapa mereka memakai kata Adonai? Karena kata Adonai itu berarti hamba, ya. Kita tahu ketika misalnya bangsa Israel itu di hadapan Tuhan mereka begitu takut dan gentar. Akhirnya mereka merasa bahwa mereka ini sebagai hamba Tuhan dan Tuhanlah menjadi tuannya. Ya, kita tahu pada zaman itu budak-budak itu atau hamba-hamba itu kalau sudah dibeli itu merupakan hak sepenuhnya oleh majikannya. Apapun yang diperbuat oleh tuannya itu harus mereka lakukan, termasuk kalau mereka harus mengorbankan jiwanya sekalipun, mereka tunduk kepada majikannya. Nah, inilah yang ingin digambarkan oleh bangsa Yahudi atau bangsa Israel dengan menyebut dirinya sebagai hamba. Ya, kedua, berdasarkan tata bahasa Ibrani, apakah sebutan Yahweh atau Yehuwa itu sudah tepat? Seperti kita ketahui bahwa jumlah alfabet di dalam bahasa Ibrani itu berjumlah 22. Dan semuanya itu huruf mati atau konsonans. Tidak ada vokal. Nah, bagaimana mereka bisa membacanya? Mereka memberikan tanda yang disebut dengan nikut. Ya, tanda itu berupa titik-titik atau garis atau huruf T dan seterusnya. Nanti kita akan lihat gambarnya. Nah, itulah yang menyatakan bagaimana huruf mati itu bisa dilafalkan. Misalnya kalau mereka ingin katakan Alef dengan A, huruf A bahasa bunyi A, kalau mereka mau kata E, maka harus dikasih tanda nikut yang menyatakan bunyi E. Ya, nanti kita akan pelajari sebentar, tidak terlalu dalam, tapi sedikit saja ya. Inilah saya berikan tabel atau gambar daripada huruf-huruf konsonan di dalam bahasa Ibrani. Oke, ya, jadi itulah tadi gambar-gambarnya ya. Semuanya itu tadi huruf konsonan. Nah, sekarang kita lihat juga bagaimana bunyinya dari suatu kata di dalam bahasa Ibrani. Inilah dia contoh nikut yang ada di dalam bahasa Ibrani. Kita lihat bahwa contoh alef yang di tengah itu adalah kata contoh, itu bunyinya A, ya. Bunyinya A disebut dengan Adonai. Tetapi kalau mereka ingin menyebutnya menjadi E, maka di bawahnya harus dikasih tanda yang berbeda sehingga mereka bisa menyebutnya Elohim. Nah, ini dimaksudkan dengan tanda nikut ya. Sedikit saja, kita tidak usah terlalu dalam. Jadi sebenarnya ada 5 tanda nikut untuk menyatakan huruf vokal itu, A, I, W, O, ya kan? Dan setiap titik-titik itulah yang menggambarkan vokal yang harus diucapkan. Dan tanda itu biasanya bisa ditulis di bawahnya, di sebelah kirinya, atau di sebelah atasnya. Tapi kebanyakan di sebelah bawahnya, ya. Nah, inilah contoh-contoh daripada nikut, ya. Kita perhatikan, ada nikut yang berbentuk 1 titik, 2 titik, 3 titik, 5 titik, atau tanda-tanda lainnya, ya, atau kombinasi garis dan titik atau huruf T kecil misalnya, ya. Itulah tanda-tanda inilah yang akan berpengaruh dalam pembacaan daripada kata atau kalimat di dalam bahasa Ibrani, ya. Dan satu hal yang penting yang harus kita ketahui bahwa untuk bahasa Ibrani kuno itu tidak pernah ada tanda seperti yang kita kenal sekarang ini, yaitu titik, koma, dan seterusnya. Itu tidak pernah ada, ya. Misalnya
Saya kasih contoh supaya kita bisa membedakan. Loh, kok titik saja bisa membedakan dalam bahasa Indonesia tentunya. Kalau bahasa Ibrani tentu nanti bagi yang tidak mengerti ya. Buku misalnya, kalau kita ingin menyatakan buku, kemudian ada titik yang dirubah, kemudian dibacanya menjadi bukan U tapi A, menjadi bakat. Tentu kedua kata itu mempunyai arti yang berbeda ya. Atau misalnya kata bubut dengan U, kemudian dirubah titiknya menjadi dibaca babat. Tentu ini juga sudah mengubah artinya. Ini kenapa saya tekankan kita pelajari. Nanti kita akan mempelajari apa yang dikatakan oleh Yesus, sehingga kita bisa lebih mengerti tentang apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan perkataannya. Misalnya di Matius 5 ayat 18 sampai 19. Karena Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Tuhan sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, yang akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ya, tadi yang dimaksud dengan satu iota, tentu iota itu merupakan titik. Yang dimaksud iota yaitu kata tadi, yaitu iot yang seperti koma tadi. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan titik, ya jelas itu bukan titik tanda baca, tetapi titik yang dimaksud dengan tanda nikut atau tanda vokal. Ya, jadi kalau kita sudah mengerti, kita sekarang bisa lebih mengerti lagi tentang apa yang ayat tadi maksudkan. Ya, oke. Kemudian kita akan lihat lagi, kita kembali lagi ke dalam yang tadi, yang itu disebut dengan Yod-He-Vav-He tadi. Ya, nah kita lihat, nah inilah gambarnya lagi dikasih lihat sama saya ya. Kita lihat, inilah tulisan daripada 4 tetragrammaton tadi. Kita lihat yang paling sebelah kanan itu, yang bentuk seperti koma, yang kecil, itulah huruf Yod. Ya, sedangkan yang titik-titik merah itulah yang merupakan nikut. Ya, sehingga mereka bisa membacanya nanti menjadi apakah Yehova atau apa segala macam, itu tergantung daripada titik-titik atau tanda nikut tadi ya. Demikian penjelasan tadi mengenai apa yang dimaksudkan dengan Yesus. Kemudian kita kembali lagi mengenai tata bahasa orang Yahudi atau bahasa Ibrani. Huruf Yod atau Y itu jika ingin dimasukkan atau dimaknakan dengan Tuhan, itu tidak pernah dikasih dengan nikut A, sehingga bacanya adalah YA, ya. Tidak pernah itu ya. Kalau dia dikasih tanda nikut ya, maka itu berarti Tuhan, itu berarti kalimat itu berbentuk perfect atau sempurna atau sudah selesai. Ya, kalau membaca Yahweh itu berarti Tuhannya sudah selesai, Tuhannya sudah mati. Jadi kalau memang yang dimaksudkan demikian oleh kelompok Yahweh, tentu kita merasa Tuhannya pasti berbeda, karena Tuhan kita masih hidup sampai sekarang, bahkan selama-lamanya. Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang kekal. Ya, jadi kalau dengan menyebut Yahweh saja sudah salah secara gramatiknya ya, kecuali memang mereka ingin menyatakan bahwa Tuhan mereka itu dulu hidupnya 2000 tahun yang lalu dan sekarang memang sudah mati. Nah, mereka boleh menyebutnya dengan Yahweh. Sedangkan kalau diberi tanda nikut E sehingga bacanya Y, itu menyatakan kalimat imperfect atau belum selesai atau belum sempurna. Ya. Dengan kata lain, maka Tuhan yang kita sebut, yang kita artikan itu ya masih hidup ya. Untuk itulah makanya orang-orang Yahudi menerjemahkan Yod-He-Vav-He tadi, 4 huruf tadi menjadi Yehova
Ya, artinya Tuhan yang masih hidup sampai sekarang, yang belum selesai, masih terus berlanjut atau berlangsung kehidupannya. Jadi ada dua kata yang sangat berbeda artinya. Ya, kalau ditambah dengan A artinya sudah selesai, kalau E artinya belum selesai. Ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang menyatakan Yehuwa ataupun Yahweh, itu memang mereka memang sengaja atau karena memang ketidaktahuan mereka yang tadi saya katakan mungkin 2-30 tahun yang lalu, ya kan, mereka ada yang sedikit pernah ke sana, terus mungkin juga dengar dari laporan dari luar negeri, ya, karena ini kan pusatnya di Amerika, ya kan, ya, kemudian mereka mengajarkan seperti ini atau menangkapnya seperti ini, kemudian langsung menyebarkannya tanpa mengecek. Ya, untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang ini banyak sekali firman Tuhan yang liar, ya. Untuk itu makanya setiap pemberitaan firman Tuhan harus dicek kebenarannya. Jangan kita terima begitu saja, ya. Karena kalau kita terima begitu saja, nanti kita bisa tersesat, ya. Kita bisa percaya karena banyak sekali mereka mempergunakan logika-logika sehingga kita menjadi percaya, atau dengan logika kita itu adalah masuk akal, ya. Jadi untuk Yahweh jelas itu penyebutan yang salah. Nah, bagaimana dengan Yehuwa? Ya, Yehuwa itu juga tidak cocok karena menghilangkan huruf H di belakangnya atau he-nya atau he-nya, ya, tidak boleh juga dihilangkan, ya, karena Yehuwa itu baru memakai 3 kata, yaitu dengan Y, H, dan W. Haknya satu lagi kehilangan, ya, itu juga tidak boleh karena tetragrammaton 4 huruf ini harus tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau memang kita ini ingin memakai bahasa aslinya, ya kita harus memakai kata Adonai sesuai dengan apa yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini, karena jelas mereka itu mengajarkan Taurat turun-temurun dan itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Ya, apakah pengetahuan kita yang mungkin cuma beberapa ratus tahun yang lalu itu lebih hebat daripada beberapa ribu tahun yang lalu yang telah diketahui oleh bangsa orang Yahudi? Ya, jelas. Jadi kalau kita mau pun kembali menyebut dengan bahasa aslinya, tidak Yahweh, tidak Yehuwa, tidak juga dengan Yod-Heh-Vav tadi, dengan tetragrammaton tadi, karena itu terlalu suci. Kita harus mengikuti tata krama, tata pembacaan daripada orang Yahudi, yaitu memakai kata Adonai. Ya, memang kelihatannya hal-hal ini tidak menjadi terlalu besar dalam kehidupan kita. Tetapi yang tadi saya katakan, sekarang ada kelompok manusia yang gencar sekali di sosial media yang terus menyerang orang-orang Kristen yang baik, ya, dengan menyatakan, wah ini Allah salah, Allahmu salah, penyebutan namanya udah salah, ya kan? Yang benar harus Yahweh atau Yehuwa, ya kan? Atau apapun yang mereka, jelas, ya, kita jangan langsung percaya kepada mereka itu. Ya, jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa pengajaran kita mengenai counter atau perlawanan dalam tanda kutip yang kita ajarkan terus bukan untuk berdebat dengan mereka, tetapi memperkokoh iman kita, menambah wawasan kita tentang Alkitab, sehingga kalau ada orang-orang itu menyerang, ya mungkin kita hanya tertawa saja, ya, karena kita sudah tahu alasannya. Ya, kalau tidak, maka nanti iman kita akan menjadi goyah, lama-lama akan tersesat karena berita-berita hoax itu kalau diberitakan terus-menerus, tidak pernah ada yang bantah, lama-lama bisa dianggap sebagai suatu kebenaran. Ya, itulah tujuan daripada kita belajar tentang pendalaman Alkitab. Demikianlah pembahasan mengenai sebutan nama Tuhan, dan kita akan berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab, tentu dengan topik yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.